Pada zaman dahulu kala, Mesir kuno diperintah oleh dewa yang bijaksana dan adil, Osiris. Dia adalah dewa kehidupan dan kematian, serta bertanggung jawab atas pertanian dan siklus alam. Bersama istrinya, Isis, yang merupakan dewi kesuburan dan sihir, Osiris memimpin Mesir dalam era kemakmuran. Tanah menjadi subur, panen berlimpah, dan rakyat hidup dalam kedamaian. Setiap hari, Osiris dan Isis berjalan di sepanjang Sungai Nil, memperhatikan pertumbuhan tanaman dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Osiris dikenal karena kebaikan hatinya dan kebijaksanaannya dalam memerintah. Dia mengajarkan rakyat cara bercocok tanam, mengolah tanah, dan memanen hasil bumi. Isis, di sisi lain, adalah penyembuh yang ulung. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan orang sakit dan melindungi rakyat dari bahaya. Mereka berdua dihormati dan dicintai oleh seluruh rakyat Mesir. Patung-patung mereka dihiasi dengan bunga dan persembahan setiap hari sebagai tanda penghormatan. Namun, di balik kemakmuran ini, ada kekuatan jahat yang mengintai, iri dengan kekuasaan dan kemuliaan Osiris. Saudaranya, Set, dewa kekacauan dan kehancuran, memendam kebencian mendalam terhadap Osiris. Dia merasa terabaikan dan tidak dihargai. Set merencanakan cara untuk menggulingkan Osiris dan mengambil alih tahta Mesir. Dia mengumpulkan para pengikutnya dan mulai menabur benih kebencian di antara rakyat. Sementara itu, Osiris dan Isis tidak menyadari bahaya yang mengintai. Mereka terus menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Osiris sering memberikan nasihat kepada rakyatnya, mengajarkan mereka tentang keadilan dan kebajikan. Isis, dengan kebijaksanaannya, selalu siap membantu mereka yang membutuhkan, memberikan ramuan penyembuhan dan mantra perlindungan. Setiap musim panen, Osiris dan Isis akan memimpin upacara persembahan kepada dewa-dewa, berterima kasih atas berkah yang diberikan. Rakyat Mesir akan berkumpul dalam jumlah besar untuk merayakan, menari, dan menyanyi memuji dewa-dewa mereka. Namun, di tengah perayaan, Set mulai menanamkan rasa ketidakpuasan di hati beberapa rakyat, menyebarkan desas-desus tentang kelemahan Osiris. Dia berusaha mempengaruhi para pejabat tinggi dan pemimpin militer untuk bergabung dengannya dalam rencana kudetanya. Set menggunakan berbagai tipu daya dan sihir hitam untuk memperkuat pengaruhnya, berjanji akan membawa perubahan yang lebih baik jika dia menjadi raja. Sementara itu, Osiris tetap tidak curiga, percaya pada kebaikan dan keadilan di hati semua orang. Isis, dengan kekuatan sihirnya, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi belum bisa menempatkan jari pada sumber masalahnya. Hari demi hari, Set semakin dekat dengan tujuannya, sementara Osiris dan Isis terus menjaga kesejahteraan Mesir tanpa menyadari ancaman yang semakin besar. Set, dengan hati yang dipenuhi dendam, mulai merekrut sekutu-sekutu yang kuat di antara dewa-dewa dan manusia. Dia menggunakan tipu muslihat dan janji-janji palsu untuk menarik mereka ke pihaknya. Set memiliki karisma yang kuat dan mampu meyakinkan banyak orang bahwa pemerintahan Osiris sudah terlalu lama dan membutuhkan perubahan. Dia menjanjikan kekuasaan dan kekayaan bagi siapa saja yang mau mendukungnya. Banyak yang tertarik dengan tawarannya. Set tidak hanya mengandalkan kata-kata. Dia juga menggunakan sihir hitam untuk mempengaruhi pikiran mereka yang ragu. Salah satu sekutunya yang paling setia adalah Apep, ular raksasa yang mewakili kegelapan dan kehancuran. Apep berjanji akan membantu Set menggulingkan Osiris. Bersama-sama, mereka merencanakan rencana yang rumit untuk menjebak Osiris dan menguasai tahta Mesir. Sementara itu, Osiris tetap sibuk dengan tugas-tugasnya sebagai raja. Dia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dan rakyatnya untuk membahas berbagai cara meningkatkan kesejahteraan Mesir. Isis, di sisi lain, mulai merasakan ketegangan yang meningkat di sekitar mereka. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres tetapi belum bisa menemukan bukti nyata. Suatu hari, Set mendekati Osiris dengan rencana jahatnya. Dia mengundang Osiris ke pesta besar yang diadakan untuk menghormati dirinya. Osiris, dengan hati yang terbuka dan penuh kepercayaan, menerima undangan tersebut tanpa curiga. Set mengadakan pesta besar dengan segala kemewahan. Dia menyambut Osiris dengan ramah dan penuh senyum. Di tengah pesta, Set mempersembahkan sebuah peti kayu yang indah, dihiasi dengan emas dan permata. Dia mengumumkan bahwa peti tersebut adalah hadiah untuk siapa saja yang bisa masuk ke dalamnya. Para tamu, termasuk Osiris, tertarik dengan tantangan tersebut.
Mereka mencoba masuk ke dalam peti satu persatu, tetapi tidak ada yang cocok dengan ukurannya. Set, dengan licik, tahu bahwa peti tersebut dibuat khusus untuk ukuran tubuh Osiris. Ketika giliran Osiris tiba, dia masuk ke dalam peti dan cocok dengan sempurna. Saat itulah, Set dan sekutu-sekutunya menutup peti dengan cepat dan menguncinya. Osiris terjebak di dalam tanpa bisa keluar. Para tamu terkejut dan bingung, tetapi Set dengan cepat memberikan alasan palsu bahwa itu adalah bagian dari permainan. Set segera membawa peti tersebut ke Sungai Nil dan melemparkannya ke dalam air. Peti tersebut hanyut dan hilang di bawah arus sungai yang kuat. Dengan Osiris yang hilang, Set mengklaim tahta Mesir dan menyatakan dirinya sebagai raja baru. Rakyat Mesir terkejut dan berduka atas hilangnya Osiris. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan banyak yang mulai kehilangan harapan. Namun, Isis tidak menyerah. Dengan keberanian dan kekuatannya, dia bersumpah akan menemukan suaminya dan mengembalikan kedamaian ke Mesir. Isis mulai perjalanannya untuk mencari Osiris. Dia tahu bahwa menemukan suaminya tidak akan mudah, tetapi dia bertekad untuk mencobanya. Dia berjalan sepanjang Sungai Nil, mencari peti kayu yang mengandung tubuh suaminya. Dengan kekuatan sihirnya, dia berharap bisa menemukan jejaknya. Setiap hari, dia melakukan ritual dan memanggil roh-roh air untuk membantunya menemukan peti tersebut. Dia menggunakan mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh dewa-dewa. Isis tidak sendirian dalam pencariannya. Adiknya, Nephthys, yang juga merupakan istri Set, memutuskan untuk membantu Isis. Meskipun Set adalah suaminya, Nephthys tahu bahwa tindakannya salah. Nephthys merasa bersalah dan ingin menebus dosa suaminya dengan membantu Isis menemukan Osiris. Mereka berdua bekerja sama dengan penuh semangat. Selama berbulan-bulan, mereka mencari sepanjang Sungai Nil, berbicara dengan para penduduk desa dan bertanya apakah ada yang melihat peti kayu tersebut. Banyak yang merasa iba dengan mereka dan memberikan bantuan sebisa mungkin. Namun, peti tersebut sepertinya hilang tanpa jejak. Isis tidak menyerah. Dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencari petunjuk di antara bintang-bintang dan meminta bantuan para dewa. Suatu malam, dalam mimpinya, Osiris muncul dan memberikan petunjuk tentang lokasinya. Dia menunjukkan sebuah tempat jauh di hulu Sungai Nil. Terbangun dengan harapan baru, Isis dan Nephthys melanjutkan pencarian mereka. Mereka menuju ke arah yang ditunjukkan dalam mimpi tersebut. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, mereka akhirnya menemukan peti kayu yang terdampar di pantai sebuah pulau kecil. Dengan hati-hati, mereka membuka peti tersebut dan menemukan tubuh Osiris di dalamnya. Isis menangis dengan penuh kebahagiaan dan kesedihan melihat suaminya yang sudah mati. Namun, dia tahu bahwa ini belum berakhir. Dengan kekuatan sihirnya, dia mulai merapalkan mantra-mantra kuno untuk menghidupkan kembali Osiris. Dibantu oleh Nephthys, mereka melakukan ritual yang rumit dan memanggil roh-roh dari alam baka untuk membantu mereka. Isis menggunakan semua kekuatan dan pengetahuannya dalam sihir untuk mengembalikan kehidupan kepada Osiris. Dia memanggil dewa-dewa dan memohon kepada mereka untuk memberikan kehidupan baru bagi suaminya. Setelah berjam-jam melakukan ritual, tubuh Osiris mulai bergerak. Perlahan, dia membuka matanya dan hidup kembali. Isis dan Nephthys bersorak gembira. Mereka berhasil menghidupkan kembali Osiris, tetapi dia tidak bisa kembali ke kehidupan duniawi sepenuhnya. Osiris telah menjadi raja dunia bawah, memimpin roh-roh orang mati dan menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Meskipun dia tidak bisa kembali memerintah Mesir, Osiris tetap berhubungan dengan Isis melalui alam roh. Mereka berdua berjanji untuk saling mendukung dari dua dunia yang berbeda. Dengan hati yang lega, Isis kembali ke Mesir, siap untuk menghadapi Set dan mengembalikan kedamaian ke tanah airnya. Setelah menghidupkan kembali Osiris, Isis kembali ke Mesir dengan tekad yang lebih kuat. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi Set dan mengembalikan tahta kepada pewaris yang sah. Isis menggunakan sihirnya untuk mengumpulkan kekuatan dan dukungan dari dewa-dewa serta rakyat Mesir yang setia kepada Osiris. Set, yang kini duduk di tahta, merasa terganggu dengan kepulangan Isis. Dia tahu bahwa kekuatannya akan terancam jika Isis berhasil menggalang dukungan. Isis tidak membuang waktu. Dia mengunjungi kuil-kuil dan tempat-tempat suci, memanggil para pendeta dan pemimpin spiritual untuk berdiri di sisinya. Dia memberikan pidato yang penuh semangat, mengingatkan rakyat akan keadilan dan kebajikan pemerintahan Osiris,
serta kejahatan yang dilakukan oleh Set. Perlahan tapi pasti, rakyat Mesir mulai berkumpul di sekitar Isis, memberikan dukungan dan janji setia mereka. Para dewa juga memberikan tanda-tanda dukungan mereka kepada Isis, menunjukkan bahwa mereka berada di pihaknya dalam pertempuran ini. Set, yang menyadari bahwa kekuatannya mulai goyah, memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengirim pasukan untuk menahan dan mengintimidasi pendukung Isis. Namun, Isis tidak takut. Dia menggunakan sihirnya untuk melindungi rakyatnya dan mengirim pesan bahwa kebenaran akan menang. Dengan bantuan Nephthys dan para pendeta, Isis mengatur strategi untuk melawan Set. Mereka merencanakan serangan mendadak yang akan mengejutkan pasukan Set. Pertempuran besar terjadi di dataran Mesir. Pasukan Isis yang dipimpin oleh Nephthys bertempur dengan keberanian luar biasa, sementara Isis menggunakan sihirnya untuk melumpuhkan musuh. Dalam pertempuran itu, Set menunjukkan kekuatan dahsyatnya, tetapi Isis tidak gentar. Dia memanggil roh Osiris untuk memberikan kekuatan tambahan kepada para pejuangnya. Dengan kehadiran roh Osiris, semangat para pejuang meningkat. Mereka bertempur dengan penuh semangat, yakin bahwa keadilan ada di pihak mereka. Set, yang merasa terpojok, menggunakan segala tipu muslihat dan sihir hitamnya untuk mencoba memenangkan pertempuran. Namun, kekuatan Isis terlalu besar. Akhirnya, Set terdesak dan melarikan diri ke padang gurun. Para pendukungnya menyerah, dan kemenangan ada di tangan Isis dan rakyat Mesir. Setelah kemenangan tersebut, Isis kembali ke istana dan memulihkan tatanan yang telah hancur. Dia memastikan bahwa hukum dan keadilan ditegakkan. Dia memerintahkan agar kuil-kuil dibangun untuk menghormati Osiris, dan upacara-upacara diadakan untuk mengenang pengorbanannya. Isis juga mempersiapkan masa depan Mesir dengan bijaksana. Dia menunjuk para pemimpin yang adil dan bijak untuk membantu memerintah kerajaan. Dengan bimbingan Isis, Mesir kembali ke era kemakmuran dan kedamaian. Rakyat hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Meskipun Osiris tidak bisa kembali ke dunia, roh dan ajarannya tetap hidup dalam hati rakyat Mesir, memberikan inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah mereka. Setelah mengembalikan kedamaian ke Mesir, Isis mengetahui bahwa perjuangannya belum selesai. Set masih mengancam dan Isis perlu memastikan bahwa ada penerus yang kuat untuk melawan Set. Isis memiliki seorang putra, Horus, yang lahir setelah kematian Osiris. Horus adalah harapan baru bagi Mesir dan penerus sah tahta. Sejak kecil, Horus dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan dilatih dalam seni perang serta sihir oleh Isis dan Nephthys. Horus menunjukkan bakat luar biasa dalam segala hal yang dia pelajari. Dia memiliki kekuatan dan keberanian seperti ayahnya, Osiris. Isis tahu bahwa Horus harus menjadi kuat dan bijaksana untuk menghadapi Set dan memulihkan kedamaian abadi di Mesir. Set, yang tahu tentang keberadaan Horus, berusaha menghapus ancaman ini. Dia mengirim mata-mata dan pembunuh untuk mencari dan menghabisi Horus. Namun, Isis selalu waspada. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi Horus dan menjauhkan mereka dari bahaya. Horus tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Dia mengerti tugas besar yang menantinya dan bersumpah untuk membalas kematian ayahnya. Dengan bantuan para dewa, Horus dilatih dalam strategi militer, sihir, dan kepemimpinan. Dia menjadi pemimpin yang cerdas dan tangguh. Setiap hari, Isis mengajarkan Horus tentang keadilan dan kebijaksanaan, memastikan bahwa dia akan menjadi raja yang adil dan bijaksana seperti Osiris. Horus juga belajar tentang sejarah keluarganya dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Osiris dan Isis untuk menjaga kedamaian di Mesir. Setiap malam, Horus bermeditasi dan memohon kepada roh ayahnya untuk memberinya kekuatan dan petunjuk. Osiris, dari dunia bawah, mendengar doa-doa Horus dan memberikan berkat serta kekuatan spiritual kepada putranya. Horus mulai membentuk pasukannya sendiri, mengumpulkan para prajurit yang setia dan bersedia bertarung demi keadilan. Para pendukung Osiris yang setia bergabung dengan Horus, siap untuk menghadapi Set dan mengembalikan tahta kepada yang berhak. Set, yang menyadari kekuatan Horus yang semakin besar, mempersiapkan diri untuk pertempuran besar. Dia menggunakan sihir hitam dan taktik licik untuk menghalangi Horus. Horus tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan nasib Mesir. Dia memimpin pasukannya dengan keberanian dan keyakinan. Dalam pertempuran epik di dataran Mesir, Horus dan Set saling berhadapan. Pertempuran itu sengit dan penuh dengan sihir dan kekuatan dewa-dewa.
Horus bertarung dengan semangat ayahnya, menggunakan kekuatan dan sihir yang telah dia pelajari untuk melawan Set. Dengan dukungan dari Isis dan roh Osiris, Horus berhasil mengalahkan Set dan mengusirnya ke dalam kegelapan. Kemenangan ini membawa kedamaian abadi ke Mesir, dan Horus dinobatkan sebagai raja baru yang adil dan bijaksana. Setelah mengalahkan Set, Horus diangkat sebagai raja Mesir. Rakyat merayakan kemenangannya dengan sukacita dan harapan baru. Horus memulai pemerintahannya dengan mengadakan upacara besar untuk menghormati Osiris dan dewa-dewa yang telah membantu mereka dalam perjuangan. Dia membangun kuil-kuil baru dan memperbarui kuil-kuil lama untuk mempersembahkan rasa syukur kepada dewa-dewa. Isis, sebagai penasihat utamanya, membantu Horus dalam mengambil keputusan-keputusan penting dan memastikan bahwa keadilan selalu diutamakan. Horus menerapkan hukum-hukum baru yang lebih adil dan memastikan bahwa semua rakyat diperlakukan dengan setara. Dia juga mengadakan reformasi dalam sistem pertanian, mengajarkan teknik-teknik baru yang lebih efisien kepada para petani. Tanah Mesir kembali subur, dan panen melimpah, membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Horus juga memperkuat pertahanan Mesir, memastikan bahwa mereka siap menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Dia memperluas wilayah Mesir, mengadakan perjanjian damai dengan negara-negara tetangga, dan membentuk aliansi yang kuat. Rakyat Mesir hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan di bawah pemerintahan Horus. Mereka menghormati dan mencintai rajanya yang bijaksana. Setiap tahun, mereka merayakan hari kemenangan Horus atas Set dengan pesta dan upacara keagamaan yang meriah. Horus memastikan bahwa pendidikan menjadi prioritas di kerajaannya. Dia membangun sekolah-sekolah dan tempat belajar bagi anak-anak. Isis mengajarkan ilmu pengetahuan dan sihir kepada generasi muda, memastikan bahwa pengetahuan kuno tetap hidup dan berkembang. Horus juga mempromosikan seni dan budaya. Dia mendukung para seniman, penyair, dan musisi untuk menciptakan karya-karya yang indah. Di seluruh Mesir, patung-patung dan lukisan-lukisan yang menggambarkan kemenangan dan kebijaksanaan Horus menghiasi kota-kota dan kuil-kuil. Horus tidak pernah melupakan pengorbanan ayahnya, Osiris. Dia selalu memberikan persembahan dan doa untuk menghormatinya. Osiris, dari dunia bawah, bangga melihat putranya memerintah dengan adil dan bijaksana. Dia tahu bahwa Mesir berada di tangan yang baik. Isis juga merasa bangga dengan pencapaian Horus. Dia melihat bahwa segala usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Mesir menjadi negeri yang makmur dan sejahtera di bawah pemerintahan Horus. Keadilan dan kedamaian meliputi setiap sudut negeri. Dengan Isis dan Nephtys di sisinya, Horus memastikan bahwa warisan Osiris tetap hidup, membawa harapan dan inspirasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Sebagai ibu dan penasihat, Isis memainkan peran penting dalam pemerintahan Horus. Dia adalah sumber kebijaksanaan dan kekuatan di balik setiap keputusan penting. Isis dikenal sebagai dewi sihir dan kesuburan. Kemampuannya dalam sihir dan penyembuhan sangat dihormati oleh rakyat Mesir. Setiap hari, Isis menerima orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan dan nasihat. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dan memberikan petunjuk. Isis juga aktif dalam mendidik para pendeta dan pemimpin spiritual. Dia memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang cukup untuk memimpin rakyat dalam urusan keagamaan. Di bawah bimbingan Isis, upacara-upacara keagamaan menjadi lebih terstruktur dan bermakna. Persembahan kepada dewa-dewa dilakukan dengan cara yang lebih khusyuk. Dia juga mengajarkan ilmu pengetahuan kepada generasi muda, termasuk rahasia-rahasia sihir dan obat-obatan kuno. Isis mempromosikan penelitian dan penemuan baru, mendorong rakyat Mesir untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka. Dia juga memastikan bahwa wanita memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Banyak wanita muda yang belajar dari Isis, mengikutinya sebagai panutan dan berusaha untuk menjadi seperti dia. Isis juga memainkan peran penting dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga. Kecerdasan dan kebijaksanaannya membuat Mesir dihormati di seluruh dunia. Dia sering bernegosiasi dengan para pemimpin asing, memastikan bahwa perjanjian damai dan aliansi strategis menguntungkan bagi Mesir. Isis menggunakan kekuatannya untuk memprediksi masa depan dan memberikan nasihat yang tepat kepada Horus dalam mengelola kerajaan. Dalam setiap keputusan besar, Horus selalu meminta pandangan dan nasihat dari ibunya. Mereka berdua bekerja sebagai tim yang kompak dan efektif.
Rakyat Mesir menghormati dan mencintai Isis. Mereka sering datang ke kuil-kuilnya untuk memberikan persembahan dan doa. Patung-patung Isis menghiasi banyak kuil dan tempat suci di seluruh Mesir. Dia dipuja sebagai dewi yang bijaksana dan penuh kasih. Isis juga memiliki peran penting dalam upacara-upacara yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Dia membantu memandu roh-roh orang yang telah meninggal menuju dunia bawah. Di seluruh Mesir, Isis dihormati sebagai pelindung dan penjaga kehidupan. Dia memberikan harapan dan inspirasi bagi rakyatnya. Dalam kehidupan pribadinya, Isis adalah ibu yang penuh kasih dan istri yang setia. Meskipun Osiris tidak lagi bersamanya di dunia, cintanya kepada suaminya tetap hidup. Isis sering mengunjungi makam Osiris dan memberikan doa serta persembahan. Dia merasa bahwa kehadiran roh suaminya selalu bersamanya. Dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya, Isis memastikan bahwa Mesir tetap makmur dan sejahtera. Dia adalah simbol kekuatan dan kebijaksanaan yang abadi bagi rakyat Mesir. Di bawah pemerintahan Horus, Mesir menikmati masa-masa kemakmuran dan kedamaian. Namun, seperti halnya setiap kerajaan, tantangan baru selalu muncul. Ancaman dari luar mulai muncul saat beberapa negara tetangga melihat kemakmuran Mesir sebagai kesempatan untuk ekspansi. Horus harus menjaga pertahanan Mesir dengan hati-hati. Dia memperkuat benteng-benteng dan menempatkan pasukan di perbatasan untuk menghalau serangan. Isis terus mendukung Horus dengan nasihat dan kekuatan sihirnya. Dia meramalkan ancaman-ancaman yang akan datang dan membantu Horus mempersiapkan strategi. Selain ancaman militer, Mesir juga menghadapi masalah internal. Beberapa pejabat mulai menunjukkan tanda-tanda korupsi dan ketidakadilan. Horus, dengan bantuan Isis, mengambil tindakan tegas untuk membersihkan pemerintahannya dari elemen-elemen yang tidak jujur. Dia memerintahkan investigasi menyeluruh dan menghukum para pejabat yang terbukti bersalah. Keputusan ini mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Untuk memastikan keadilan, Horus memperkenalkan reformasi hukum yang lebih ketat dan transparan. Dia juga mengadakan pengadilan publik untuk mendengarkan keluhan rakyat. Isis, sebagai penasihat utama, membantu dalam merumuskan undang-undang baru yang lebih adil dan efektif. Tantangan lain yang dihadapi Mesir adalah perubahan iklim yang mengancam hasil panen. Kekeringan mulai melanda beberapa wilayah, menyebabkan kelaparan. Horus dan Isis bekerja sama dengan para petani untuk mencari solusi. Mereka memperkenalkan teknik irigasi baru dan mengatur distribusi air yang lebih efisien. Isis juga menggunakan sihirnya untuk memohon hujan dari para dewa. Dengan usaha bersama, mereka berhasil mengatasi masalah kekeringan. Horus juga fokus pada pembangunan ekonomi. Dia mendorong perdagangan dengan negara-negara tetangga dan membuka pasar-pasar baru. Mesir mulai berkembang sebagai pusat perdagangan yang kaya dan berpengaruh. Barang-barang Mesir, seperti gandum, emas, dan tekstil, menjadi sangat dicari di seluruh dunia. Namun, kesuksesan ini juga menarik perhatian para perompak dan penjahat. Horus harus menjaga jalur perdagangan dan memastikan keselamatan para pedagang. Dia membentuk angkatan laut yang kuat untuk melindungi kapal-kapal dagang Mesir dari serangan bajak laut. Di tengah semua tantangan ini, Horus tidak pernah melupakan warisan ayahnya, Osiris. Dia terus menghormati dan mempersembahkan doa untuk roh Osiris. Horus juga memastikan bahwa rakyat selalu diingatkan akan pengorbanan dan kebijaksanaan Osiris. Setiap tahun, mereka mengadakan festival untuk menghormatinya. Meskipun tantangan terus datang, Horus dan Isis berhasil mengatasi semuanya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Mesir tetap menjadi negeri yang kuat dan makmur, dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana serta didukung oleh dewi yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Meskipun Horus berhasil mengusir Set dan memerintah Mesir dengan bijaksana, Set tidak sepenuhnya kalah. Dia bersembunyi di padang gurun, merencanakan untuk kembali. Set mengumpulkan kekuatan baru, termasuk makhluk-makhluk kegelapan dan roh-roh jahat yang setia kepadanya. Dia mencari cara untuk menghancurkan Horus dan merebut kembali tahta Mesir. Kebencian dan dendamnya terhadap Horus dan Isis semakin mendalam. Isis merasakan ancaman yang semakin dekat dan memperingatkan Horus tentang rencana jahat Set. Mereka tahu bahwa pertempuran besar lainnya akan segera terjadi. Horus mulai mempersiapkan pasukannya dan mengatur strategi untuk menghadapi Set. Dia meminta bantuan dari para dewa dan roh-roh yang setia kepada Osiris.
Dalam persiapan, Horus mengunjungi kuil-kuil dan tempat-tempat suci untuk memohon perlindungan dan kekuatan dari para dewa. Isis juga melakukan ritual dan memanggil roh Osiris untuk meminta petunjuk dan berkat dalam pertempuran yang akan datang. Set memulai serangannya dengan taktik licik. Dia menggunakan sihir hitam untuk menciptakan kekacauan dan ketakutan di antara rakyat Mesir. Horus dan pasukannya harus berjuang keras untuk melindungi rakyat dan menghentikan penyebaran teror yang dibawa oleh Set. Pertempuran besar terjadi di perbatasan Mesir. Pasukan Horus yang dipimpin oleh Nephthys bertempur dengan gagah berani melawan pasukan kegelapan Set. Set menunjukkan kekuatannya yang dahsyat, tetapi Horus tidak gentar. Dia menggunakan sihir dan kekuatan dewa yang telah dia pelajari untuk melawan. Pertempuran berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak menunjukkan keberanian dan kegigihan yang luar biasa. Dalam momen krusial, Horus memanggil roh Osiris untuk memberikan kekuatan tambahan kepada pasukannya. Roh Osiris muncul, memberikan semangat dan keberanian kepada mereka. Dengan kehadiran roh Osiris, pasukan Horus mendapatkan dorongan besar. Mereka bertempur dengan semangat yang tak tertandingi, yakin bahwa kebenaran ada di pihak mereka. Set, yang merasa terpojok, menggunakan segala tipu muslihat dan kekuatan hitamnya untuk mencoba memenangkan pertempuran. Namun, kekuatan Isis dan Horus terlalu besar untuk dihadapi. Mereka bekerja sama dengan sempurna, menggabungkan kekuatan sihir dan strategi militer. Akhirnya, Horus berhasil mengalahkan Set dalam pertempuran epik. Set diusir ke dalam kegelapan abadi, tidak pernah bisa kembali untuk mengancam Mesir lagi. Kemenangan ini membawa kedamaian abadi ke Mesir. Rakyat merayakan kemenangan Horus dengan sukacita dan rasa syukur. Horus dan Isis memastikan bahwa keadilan dan kedamaian selalu dijaga di Mesir. Mereka memperkuat pemerintahan dan melindungi rakyat dari ancaman apapun. Dengan Set yang terkalahkan, Mesir menikmati masa-masa kemakmuran dan kedamaian yang panjang, dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana serta didukung oleh dewi yang penuh kasih dan kebijaksanaan.